Halo semuanya, sekarang kita sudah berada di pertengahan Maret dan banyak hal-hal menarik terjadi sejak bulan Januari kemarin. Dimulai dengan ramainya konten kasihan A, terus ada juga TikTok reply yang menjadi perbincangan hangat waktu itu. Kemudian di awal-awal Februari kita dikejutkan dengan naiknya harga pangan seperti beras dan lain-lain. Di pertengahan Februari kita diramaikan dengan pesta demokrasi yang puncaknya adalah pemilu serentak kemarin. Dan yang paling fenomenal adalah di akhir Februari. Atas spiralnya setup api. Dan tentunya itu tidak bisa kita ikuti kali ini. Dan untuk di bulan Maret ya, yang paling top sih ya berita tentang MU menang melawan Everton 2-0. Sejauh ini hanya itu yang didapat di bulan Maret. Tapi bukan itu semua yang akan saya bicarakan hari ini. Yang akan saya bicarakan adalah opening dulu nggak sih? Siapa dari kalian yang ngikutin Malaka Project? Kalau kalian ngikutin Malaka Project dari awal, tentu kalian pasti tahu dengan pergerakan yang sedang mereka jalani dan sedang mereka lancarkan, yaitu gerakan perubahan. Nah, maka daripada itu hari ini saya akan membahas tentang open-minded. Ini menarik karena kalau kalian ngikutin Malaka Project, tentunya kalian akan banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin bertentangan dengan pemikiran-pemikiran kalian sendiri. Apa itu open-minded? Oke, sebagian orang ada yang menyebutnya open-minded, ada juga yang menyebutnya open-mindedness, tapi kita tidak akan membahas itu secara detail. Kita tahu open-minded diambil dari bahasa internasional, ya bahasa Inggris, yang mungkin yang jago dan gak jago juga tahu artinya apa. Ya, benar sekali. Pikiran terbuka, atau sering digunakan dalam sehari-hari kita, berpikiran terbuka. Dari beberapa sumber yang saya dapat, definisi berpikiran terbuka adalah suatu kemampuan atau sikap seseorang dalam berpikir lebih terbuka terhadap berbagai informasi, pendapat, ataupun masukan. Dalam keseharian, tentunya istilah berpikiran terbuka tidak lepas dari rasa toleransi, kemudian tidak berprasangka, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal positif. Keterbukaan pemikiran juga meliputi kemampuan untuk mengajukan pertanyaan, dan aktif mencari informasi yang mungkin menantang keyakinan kita. Dalam hal ini bukan berarti untuk mencari pembenaran tentang apa yang kita yakini, tetapi untuk menambah pengetahuan dan wawasan saja. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan hal-hal yang lebih spesifik, kalian mungkin bisa cari di internet, di YouTube juga udah banyak yang bahas, kayak salah satunya Bang Ferry Irwandi, ada 2 kali kalau saya tidak salah, beliau membahas tentang open-minded ini. Oke, dan tentunya yang saya bahas kali ini adalah penyakit-penyakit orang yang mengklaim dirinya open-minded. Ada beberapa orang, gue nyebutnya oknum ya, karena nggak semua, karena jangan menggeneralisir sesuatu. Ya, itu dia. Banyak oknum-oknum yang mengklaim dirinya adalah orang yang berpikiran terbuka, tanpa menyadari ternyata mereka sedang melakukan kekonyolan-kekonyolan yang luar biasa. Dan saya menyebutnya dengan penyakit pikiran terbuka, atau saya singkat sendiri PPT. Yang pertama, suka ngatain orang close-minded. Kalian pasti pernah ketemu sama teman yang kalau lagi ngomongin sesuatu, tiba-tiba dia nyeletuk, ini nih, gara-gara gak open-minded. Lu mah gak open-minded. Pasti ada ya kan. Dan itu tidak seharusnya terjadi. Kenapa? Karena kalau dia memang benar-benar open-minded, dia tidak akan menyalahkan orang yang nimbrung dalam percakapan tersebut. Apalagi orang yang menentang pendapatnya dia. Seperti itu. Yang kedua, memaksakan kehendak, keras kepala, serta melakukan pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Dan ini lumayan parah ya penyakit yang satu ini. Kenapa? Karena biasanya orang yang mengklaim dirinya berpikiran terbuka cenderung memaksakan kehendak serta memaksakan pendapat yang dia kemukakan. Dia tidak terima kritik, dia tidak mau di debat, dia tidak mau diberikan saran, dan lain sebagainya. Dan tentunya itu sangat merugikan bagi dirinya sendiri, dan ini adalah salah satu penyakit yang fatal menurut saya. Kemudian yang ketiga, merasa angkuh, merasa berwawasan sangat luas. Karena dia merasa dirinya berpikiran sangat-sangat terbuka, dia mengklaim juga secara tidak langsung bahwa dirinya adalah orang yang paling berilmu, paling luas pengetahuannya, dan paling tidak bisa diajak berdiskusi.
Kenapa demikian? Ya itu tadi, karena dia merasa mengetahui segalanya dan untuk apa lagi. Pikiranku sudah terbuka sangat luas dan aku tidak perlu pengetahuan-pengetahuan dari kalian yang tidak berpengetahuan. Kemudian yang keempat, oknum-oknum yang mengaku dirinya open-minded ini sering memiliki gaya hidup yang bebas. Misalkan membenarkan apa yang salah. Dalam artian misal ngajak orang mabok-mabokan atau minum di siang hari, dalam artian minum-minum di siang hari di tempat umum gitu, atau membawa culture yang dia dapat dari, maksudnya di sini culture budaya barat, budaya orang asing yang dia dapat dari menonton film, dan itu tidak seharusnya terjadi, dan dia membenarkan itu di depan teman-temannya, apalagi di depan orang banyak, dan itu sangat-sangat tidak sesuai dengan dasar-dasar yang ada. Itu merupakan nilai-nilai budaya yang seharusnya terjadi di masyarakat kita, ya kan? Kemudian yang terakhir, dan ini menurut saya yang paling parah, adalah lupa diri atau tidak pernah introspeksi diri. Ini kenapa? Karena dia sudah ditutupi oleh beberapa penyakit-penyakit sebelumnya, sehingga dia lupa kalau ternyata dia ini tidak ada apa-apanya. Dengan pemikiran dia yang sudah, wow, I am the one. Gua adalah orang yang paling terbuka pikirannya di antara kalian semua, sehingga dia lupa bahwasanya dia itu masih kurang, dia itu masih perlu penambahan wawasan dan memperluas sudut pandangnya terhadap semua hal yang ada di dunia ini, semua hal yang ada di sekitar dia. Contohnya, saya juga bukan orang yang sangat sempurna gitu. Tetapi saya tetap selalu mencoba untuk memperbaiki dan terus memperbaiki. Dan tentunya saya juga belajar untuk dapat beradaptasi dengan hal-hal tersebut. Hal-hal yang ada di sekitar saya seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi penyakit-penyakit yang ada pada orang yang mengklaim dirinya berpikiran terbuka. Tetapi dengan segala kemudahan yang ada sekarang ini, ya kalian bisa carilah informasi tentang hal itu. Pergunakan sebaik-baiknya media informasi yang kalian punya sekarang. Jangan cuma buat scroll-scroll, ngabisin waktu doang. Nah, lalu bagaimana seharusnya perilaku berpikiran terbuka ini? Tentunya yang pertama, orang itu akan sangat terbuka dengan pendapat, ide, gagasan, argumen, dan pemikiran dari orang lain. Dalam hal ini bukan berarti orang tersebut tidak memiliki pendirian. Memiliki pendirian dan prinsip yang teguh itu harus, tetapi kita juga harus mendengarkan dan melihat sisi-sisi lain tentang apa yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, memiliki rasa penasaran yang tinggi. Yaitu selalu mencoba hal-hal baru yang menurutnya bagus untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahamannya tentang hal-hal tersebut. Sehingga dia tidak lagi menyalahkan pendapat-pendapat lain yang ada yang tidak dia ketahui sebelumnya. Dan yang keempat, ada berani mengambil resiko, dalam artian sudah ketika dia mendapatkan hal-hal baru, tentunya dia sudah siap dengan pendapat orang lain, entah itu dalam bentuk kritik, saran, dan argumen yang mungkin menentang. Dan itu tidak menjadi masalah untuk dia, karena dia sudah memiliki yang pertama tadi, rasa keterbukaan yang sangat-sangat luar biasa atas berbagai macam pendapat, ide, dan gagasan. Kemudian yang kelima, memiliki rasa empati serta sikap rendah hati yang tinggi. Walaupun dia sudah berpengetahuan luas, karena dia berpikiran terbuka, dia tidak merendahkan orang lain, dia tidak menganggap orang lain close-minded, dan dia tidak menganggap orang lain berpikiran tertutup, dia tidak menganggap orang lain berpikiran rendah atau seperti katak di dalam tempurung, dia tidak akan menganggap orang seperti itu. Dan yang terakhir adalah, ternyata masih yang keenam, menghargai perbedaan. Nah, seperti yang di awal tadi sudah saya sebut, orang yang berpikiran terbuka tentunya akan sangat-sangat menghargai perbedaan. Entah itu perbedaan agama, perbedaan pendapat, perbedaan apapun itu. Dan dia sangat menghargai itu dan dia tidak akan menyalahkan hal itu. Karena dia sudah mengerti betul bahwa tidak semuanya dapat dia kontrol dan tidak semuanya harus mengikuti apa yang sama dengan dia. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tetap realistis dan logis. Mengapa demikian? Ya berdasarkan apapun yang kita pelajari, apapun yang kita ketahui, dan apapun yang kita pahami, kalau kita tidak realistis atau kita tidak logis, tentu itu sangat-sangat salah dan mungkin menjadi blunder bagi diri kita sendiri. Dan itu sangat membahayakan untuk kita dalam berkehidupan ini. Bagaimana? Apakah kalian menemukan ciri-ciri tersebut di dalam diri kalian?
Kalau kalian menemukan setidaknya 3 dari semua ciri-ciri yang disebutkan, selamat. Berarti kalian adalah orang-orang yang berpikiran terbuka. Ini menurut saya pribadi. Untuk mencapai kondisi seharusnya, ada beberapa tips yang bisa kalian coba. Yang pertama, menerima ketidaktahuan atau mengakui bahwasanya kita ini masih bodoh. Kita ini masih kurang dan kita tidak berhak untuk menghakimi atau mengata-ngatai orang lain, tidak berpengetahuan seluas kita. Yang kedua, selalu introspeksi diri. Itu juga sangat penting karena di situ kita bisa tahu dan di situ kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik dari hari ke hari tentunya. Ketiga, kita bisa memperluas wawasan dengan cara membaca buku atau membaca artikel-artikel yang ada, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang kita sukai atau apa yang ingin kita pahami. Dan yang terakhir, tentunya setelah kita menjalani 3 tahap tadi, tentu kita harus ada praktik kan. Praktiknya yaitu memperbanyak diskusi dan mendengarkan orang lain agar kita juga didengar nantinya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.